Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamara Dava dengan NIM 13191047 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2019, kelas Fisika Dasar 2 TPB-B, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjawab sebuah soal, yaitu sebuah rangkaian disusun seperti pada gambar berikut. Dengan menggunakan konsep hukum Kirchhoff untuk arus dan tegangan, maka tentukanlah yang pertama, kuat arus yang mengalir melalui R1, R2, dan R3. Dan untuk yang kedua adalah pertanyaannya, beda potensial antara titik B dan titik C. Nah, gambar yang diberikan pada soal adalah sebagai berikut. Diketahui R1 sebesar 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Untuk E1-nya sebesar 5 volt, E2 10 volt, dan E3 15 volt. Di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang ditanya tadi kuat arus yang mengalir melalui R1, R2, dan R3. Maka kita simbolkan sebagai I1, I2, dan I3. Sedangkan pertanyaan kedua adalah beda potensial antara titik B dan titik C. Beda potensial disebut juga dengan tegangan atau V. Jadi yang ditanya adalah VBC. Nah, sebelumnya kita harus menentukan arah kuat arus. Arah kuat arus di sini yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi untuk pada gambar ini saya tentukan dari kutub positif ke kutub negatif pada E3, ini ke sini, lalu mengalir ke sini, dan ada yang mengalir ke kanan, titik D. Nah, di sini karena yang melewati R3 adalah ini, jadi saya namakan I3. Dan yang nanti akan mengalir melalui R1 yang ini, jadi di sini I1, dan mengalir melalui R2 adalah ke sini, jadi di sini I2. Sudah jelas gambarnya. Lalu setelah menentukan arah kuat arus, maka kita menentukan arah loop. Nah, di sini loopnya kita pakai searah dengan kuat arusnya. Jadi pada sisi sebelah kiri kita menggunakan loop ke arah sini. Nih. Karena kuat arusnya dari sini ke sini, jadi dia seperti putaran mengarah seperti ini. Ini kita beri nama loop 1. Lalu yang ini sisi sebelah kanan, dia mengikuti arah arus listrik ke kanan atau searah dengan jarum jam. Jadi ini begini. Nah, bisa kita lihat arah loop 1 dan arah loop 2 ini berkebalikan, ya. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 1, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Pada gambar ini bisa kita lihat I3 keluar menjadi percabangan ke I1 dan I2. Maka I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ya. Lalu untuk menentukan besar loop yang pertama, berdasarkan hukum Kirchhoff 2, sigma E ditambah sigma I kali R besarnya sama dengan 0. Nah, di sini kita mau terapkan pada loop 1. Nah, di sini kita lihat arah loop 1 seperti ini. Pada hukum Kirchhoff 2, jika arah loop mengenai kutub positif duluan, positif E duluan, maka nilai E-nya adalah positif. Dan jika loop mengenai kutub negatif duluan, maka nilai E nanti akan bernilai negatif. Di sini kita tinjau pada gambar. Jika loop berputar seperti ini, maka yang dikenai pada E1 adalah kutub positif duluan. Jadi seperti ini, kenanya kutub positif duluan, berarti E1 nilainya plus. E1 nilainya plus. Lalu kita lihat E3. Karena di sisi sebelah kiri pada loop 1,
itu mengenai E1 dan E3. Jadi pada E3-nya dikenai kutub negatif duluan. Ketika berputar mengenai kutub negatif duluan, maka E3 itu nilainya min E3. Lalu kita lihat di sini ada I3 dan R3. Jadi I dikali R3 itu sebesar 4 ohm. Jadi nilainya adalah 4 I3 ditambah I1 dan R1 dikalikan jadi 3 I1 dan besarnya harus sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan E1-nya tadi 5 dikurang E3-nya 15 ditambah 4 I3 ditambah 3 I1 sama dengan 0. Di sini 5 dikurang 15 adalah min 10, dipindah ke kanan jadi 10. Ini 4 I3 ditambah 3 I1. Ya, ini adalah persamaan loop yang pertama. Lalu untuk persamaan loop yang kedua, kita tinjau gambar sebelah kanan atau pada loop yang kedua ini. Nah, di sini sama halnya seperti tadi, jika loop mengenai sisi positif duluan pada E, maka nilai E adalah positif. Akan tetapi jika mengenai kutub negatif duluan yang lebih pendek ini, maka nilai E akan negatif. Pada loop 2 ini, dia mengenai E3 dan E2. Nah, untuk E2-nya, dia mengenai duluan kutub positifnya. Ketika berputar, dia mengenai kutub positif duluan pada E2. Jadi di sini E2-nya positif ya. Ketika berputar lagi ke sini, mengenai kutub E3 yang negatif duluan. Jadi kutub E3-nya adalah negatif karena mengenai yang kutub negatif duluan. Lalu melewati I3 dan R3. Nah, di sini I3 dan R3-nya I3 dikali R3 berarti 4 dikali I3 ditambah melewati I2 dan R2. Berarti I2 dikali R2 adalah 6 dikali I2. Nilainya harus sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan nilainya. E2 sama dengan 10, E3-nya 15, ada minnya tadi. Terus 4I3 ditambah 6I2 sama dengan 0. 10 dikurang 15 adalah min 5. Jadi min 5 kita pindah ke kanan jadi 5. Di sini sisa 4I3 ditambah 6I2. Nah, ini adalah persamaan loop yang kedua. Lalu kita hapus ya. Ini kita sisakan persamaannya. Jadi ada persamaan pertama, kita tulis ulang, sama dengan 10. Lalu persamaan kedua, 4I3 ditambah 6I2 sama dengan 5. Nah, di sini ada perbedaan variabel ya. Jadi ini I1, ini I2. Kita ingat bahwa hukum pertama Kirchhoff tadi mengatakan I3 sama dengan I1 ditambah I2. Jadi untuk mencari I1 ini sama saja persamaannya dengan I3 dikurang I2. Ya, jadi kita masukkan nilai persamaan ini ke sini. Jadinya 4I3 ditambah 3 dikali I3 dikurang I2 sama dengan 10. Nah, kita masukkan ini, hasilnya 4I3 ditambah, ini kali ke dalam, min 3I2 sama dengan 10. Jadi bisa kita jumlahkan. Ini jumlahnya jadi 7I3 dikurang 3I2 sama dengan 10. Nah, setelah ini tadi adalah persamaan pertama. Kita masukkan tadi persamaan keduanya. Baru bisa kita eliminasi. Di sini eliminasinya kita harus mengalihkan yang atas dengan 2 agar nilai I2-nya nanti sama. Jadi 7 kali 2 14I3, 3 kali 2 6I2, 10 kali 2 20. Di bawahnya tetap kita kalikan 1 dikurang 6I2 sama dengan 5. Nah, ini
untuk menghilangkan variabel I2 kita harus menambahkan. Jadi min 6I2 ditambah min 6I2 nilainya 0. Sedangkan 14 tambah 4 di sini ada 18I3. Kita hapus saja 0-nya. Dan 20 tambah 5 besarnya adalah 25. Lalu I3 sama dengan 25 dibagi 18. Hasilnya adalah 1,38 ampere. Nah, ini bisa kita tulis di sini dulu ya. I1-nya 1,38 ampere. I3-nya 1,38 ampere. Nah, bagaimana kita mau mencari I keduanya? I kedua bisa kita ambil dari sini. Ya, jadi ya, untuk mencari I keduanya kita pakai persamaan loop yang kedua. Ini bisa kita hapus dulu. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. Jadinya 4 kali I3-nya bisa langsung kita masukin tadi, nilainya 1,38. 4 dikali 1,38 ditambah 6 kali I2 sama dengan 5. 4 dikali 1,38 itu adalah 5,52 ditambah 6 I2 sama dengan 5. Bisa kita pindah ruas, jadinya 5 dikurang 5,52 adalah min 0,52. Lalu min 0,52, 6-nya kita pindah jadi dibagi 6. Dan I2 kita dapatkan sebesar min 0,08 ampere. Nah, kenapa min? Jadi jika nilai kuat arus ini min, berarti kita salah mengarahkan kuat arus di sini. Jadi yang tadinya kita dari titik B ke titik D, seharusnya dari titik D ke titik B. Jadi ini terbalik I2-nya arahnya, karena nilainya min. Tapi besarnya kuat arus itu sama saja, tetap 0,08. Jadi nggak apa-apa. Jadi sini kita tulis I2-nya min 0,08 ampere. Lalu untuk mencari I1-nya kita gunakan persamaan loop 1. Ini kita hapus lagi. Untuk mencari I1-nya kita langsung dari sini saja. Karena I1 sama dengan I3 dikurang I2. Jadi I1 sama dengan I3-nya 1,38 dikurang min 0,08. Jadinya 1,38. Ini jadi plus ya. Nah, hasilnya 1,46 ampere. Nah, jadi I1-nya sama dengan 1,46 ampere. Begitu. Jadi lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu beda potensial dari titik B ke titik C. Nah, dari titik B ke titik C ini kita lihat ada I3, R3, serta E3. Jadi untuk VBC ini kita, nah bisa kita lihat di sini untuk loop 2 ya. Loop 2 maupun loop 1 pada E3 ini dia mengenai kutub negatif duluan jika berputar. Nih, loop 1 ketika berputar mengenai kutub negatif E3 duluan, dan loop 2 pun ketika berputar mengenai kutub negatif E3 duluan. Jadi kita masukkan nilai E3-nya itu nanti min E3. Karena ketika berputar loopnya mengenai min. Dan I3 sama R3-nya tetap plus. Kenapa? Karena ketika loop berputar searah dengan arah I3 dan R3, yaitu ke atas, ke titik B. Jadi tetap plus. Ini I3 dikali R3. Ini kita masukkan min 15 ditambah I3-nya tadi sudah kita dapatkan 1,38
dikali R3-nya 4 ohm. Kita hitung. Ini 5,52. Jadi nah 9,48 volt. Ya, ini jadi jawaban yang D-nya, dan jawaban yang A-nya tadi I1 1,46 ampere, I2 min 0,08 ampere, dan I3-nya adalah 1,38 ampere. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.